Baru saja selesai kegiatan yang spesial diadakan oleh DPD RI, MPR RI, khususnya yang diinisiasi Senator Haji Bambang Santoso. Kegiatan sosialisasi 4 pilar yang diikuti atau audiensnya adalah keluarga besar Gereja Kristiani di Kota Denpasar maupun 8 kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Kegiatan yang ditargetkan akan dihadiri sekitar 150 audiens, ternyata dihadiri oleh lebih dari 150. Antusiasme peserta luar biasa, dan ini menunjukkan mereka memerlukan komunikator yang bisa membawa aspirasi untuk diperjuangkan untuk kepentingan bersama-sama memajukan dan membangun Bali. Nah, seperti apa kegiatannya? Saya akan melaporkan secara khusus dari gedung DPD RI di kawasan Renon. Percakapan khusus saya dengan Haji Bambang Santoso, termasuk dengan Haji Saifuddin, salah satu tenaga ahli dari DPD RI, khususnya tenaga ahli Senator Bambang Santoso, memberikan gambaran yang sangat melegakan tentang kebutuhan figur yang dapat membawa aspirasi komunitas yang bersama-sama ingin memajukan Bali. Jangan lupa sekali lagi saksikan tayangannya bersama saya Sam Kerilau di Denpasar TV Channel. Arah reformasi Haji Bambang Santoso membuktikan dirinya sebagai politisi lintas identitas, entah suku, agama, ras maupun golongan. Mau tahu buktinya? Gampang saja. Ini lantaran dalam acara sosialisasi 4 pilar yang difasilitasi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan diinisiasi anggota DPD RI Dapil Bali Bambang Santoso, Senin 21 November 2023 di gedung DPD RI di Jalan Cok Agung Tresne Denpasar. Senator terbaik tahun 2023 ini panen pujian justru dari kalangan tokoh umat Kristiani di Bali. Simak saja ucapan Pendeta Victor, mantan Bishop Pendeta Swamo, termasuk sejumlah pendeta dan umat Kristen lainnya dalam acara tersebut. Jadi terima kasih Bapak-Bapak pendeta, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Victor Kamel. Saya pendeta di Gereja Kristen Protestan di Bali, tetapi dalam kapasitas lain saya adalah pengajar di salah satu universitas di Warmadewi bidang sosial politik. Saya banyak belajar dan meneliti tentang kebijakan-kebijakan publik. Syukur dan hormat saya kepada Bapak Senator Haji Bambang Santoso. Namanya Bapak harum sekali di Bali, Pak. Saya sudah dengar Bapak mengabdi untuk Bali dan juga berjuang bagaimana eksistensi kita sebagai umat manusia dan umat beragama dihargai. Hari ini saya senang sekali ketemu Pak Haji Bambang yang sangat rendah hati, sangat humble, sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kebetulan saya sekretaris, saya agak sedikit steril dan selektif untuk berbicara hal begini. Siapa yang mau memperjuangkan kepentingan bersama itu yang kami putar ruang. Tapi kami bicara dengan semua, tetapi ini kepentingan bersama. Apalagi semangat tadi yang disampaikan oleh senior saya Pak Victor, tidak bisa berjuang sendiri nih Pak. Saya bersyukur karena di Muslim ini ada kemajuan besar. Saya sering ngomong bahwa ini kemajuan besar di Muslim karena akhirnya mampu meloloskan satu senator ke pusat. Dan ini tidak pernah bisa dilakukan oleh orang Kristen. Saya sudah baca itu calon DPD RI itu tidak ada orang Kristen satupun. Ini betul ya Pak ya? Bapak ada, saya sudah baca ya. Sepakat kalau ini kita menitip suara itu dan terus diperjuangkan begitu. Mungkin teman-teman punya ini lain. Saya sebenarnya tidak boleh ngomong politik gitu, tapi ini semangat untuk menjaga kebersamaan. Saya Sulaiman Sinaga, Pak Bambang. Ya. Saya sebenarnya bukan bertanya kepada Bapak, tapi mau menjelaskan kepada teman-teman apa artinya kita punya utusan
kesan. Ya, apa artinya kita mendukung Pak Bambang? Dan Pak Bambang tadi sudah menyatakan perjuangan Pak Bambang adalah keadilan dan kesetaraan, kebebasan, dan itu perjuangan seumur hidup ya Pak Bambang. Acara sosialisasi 4 pilar Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, para audiens lambat laun mulai membanjiri lokasi acara tersebut. Mereka satu persatu antre memastikan kehadiran dengan cara scan barcode menggunakan HP masing-masing. Senator Haji Bambang Santoso menjadi rebutan audiens untuk berfoto. Ada sejumlah audiens yang mengaku kesempatan ketemu Haji Bambang Santoso seperti barang langka. Makanya Haji Bambang Santoso tampak sibuk melayani permintaan foto bareng audiens. Pendeta Madenara yang didapuk menjadi Master of Ceremony membuka acara. Pendeta Justus kemudian memberikan pengantar tanda acara sosialisasi 4 pilar yang akan dibawakan Haji Bambang Santoso tak lama lagi bergulir. Salah satu tenaga ahli DPD RI Dapil Bali, Haji Saifuddin Zaini, mengawali dengan paparan materi 4 pilar tadi. Setelah itu, Haji Bambang Santoso menyampaikan pandangannya dipandu seorang pendeta senior. Ratusan peserta bertahan di tempat duduk masing-masing menyusul isi paparan Haji Bambang Santoso yang memikat dan memancing atensi mereka. Saat sesi dialog dibuka pemandu acara, sejumlah peserta diberikan kesempatan berbicara. Pendeta Suamo, mantan bisop, mengawali dengan pujian, disusul sejumlah pendeta dan peserta lainnya. Haji Saifuddin Zaini dalam wawancara khusus dengan Denpasar TV menjelaskan, ini DPD Haji Bambang Santoso bertemu dengan para pendeta di Denpasar, Badung, bahkan ada yang dari Singaraja, ingin memadukan segala kebaikan-kebaikan yang dimiliki. Tujuannya supaya sesama umat beragama di Bali pada umumnya ini memiliki kesetaraan. Kita hidup di Bali, ber-KTP Bali, kerja di Bali, ya kita orang Bali. Karena orang Bali, ya kita setara dengan semua orang yang hidup di Bali.
Jadi intinya adalah ingin membangun kesetaraan umat beragama di Bali. Maka saya tidak mengira bahwa ternyata teman-teman Kristiani ini luar biasa. Bahkan mereka sudah tidak asing lagi dengan Pak Bambang Santoso. Mereka ingin berpadu, bahkan istilah mereka sampai ada yang bilang, kalau begitu kami ingin titip suara kepada Haji Bambang supaya nanti ke depan kami ini ada yang memandu. Jadi ya kita tidak memprovokasi, itu mengalir dengan begitu saja. Luar biasa, alhamdulillah. Sementara Haji Bambang Santoso dalam percakapan khusus juga dengan Denpasar TV Channel mengaku tatap muka dengan komunitas tokoh dan umat Kristiani di Bali tersebut akan tetap berlanjut pada masa-masa berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Denpasar TV. Hai Smart Netizen Denpasar TV Channel. Saya bersama dengan Haji Bambang Santoso, Senator, anggota DPD RI, anggota MPR RI yang baru saja menyelesaikan tugas khususnya bertemu dengan komunitas saudara-saudara kita dari lingkungan gereja di Provinsi Bali. Nah, saya ingin mengorek cerita karena pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam, sekitar 3 jam lebih, itu sepertinya banyak masalah yang masih diinginkan oleh audien untuk disampaikan. Tetapi saya kira banyak juga hal-hal yang menjadi intisari dari pertemuan ini yang sudah terekspresikan dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk diperjuangkan oleh senator kita, Haji Bambang. Saya ingin mengorek cerita tentang pertemuan tadi. Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nah, pertemuan kita hari ini luar biasa ini. Iya. Dihadiri hampir 150-an ya? Iya, 150-an pendeta dari seluruh Bali. Kesan Pak Haji yang paling mengesankan apa? Kesan pertama adalah ternyata memang benar apa yang dikatakan orang-orang tua kita, para pendiri bangsa ini, bahwa persatuan dan kesatuan adalah sesuatu barang dan aset yang paling mahal yang dimiliki bangsa ini. Dan hari ini kita memperkuat rajutan persatuan dan kesatuan itu. Nah, dari pertemuan ini juga itu kan banyak juga aspirasi yang terserap ya. Iya. Pada intinya persatuan dan kesatuan itu kokoh, kuat, bahkan tangguh oleh zaman dengan ujian apapun ketika keadilan ini ditegakkan. Intinya di sana. Jadi sesungguhnya sama-sama di sini bagaimana mereka ingin membangun kebersamaan, bahwa kita sebagai anak bangsa itu punya posisi yang sama, kedudukan yang sama, yaitu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan harapannya bukan kali ini saja nih pertemuan. Tentu ini kita akan tidak lanjuti karena tentu kita sebagai pejabat negara yang sekarang menjadi anggota DPD RI punya kewajiban untuk menyerap aspirasi dari mereka, kemudian memperjuangkannya, dan ini tentu baik karena mereka datang dengan cara-cara terhormat dan kita harus memperlakukan dengan cara-cara terhormat pula. Ya, jangan lupa saksikan selengkapnya di Denpasar TV Channel. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Bambang itu sangat luar biasa, di mana beliau memperjuangkan hak-hak untuk kaum minoritas, dalam arti ini yang kami yang beragama Muslim atau Kristen yang berada di Bali. Kami salut dan bangga untuk perjuangan Pak Bambang sebagai bagian dari DPD Provinsi Bali. Arah reformasi jangan lupa subscribe